Alvarez Buffon. Di penjaga gawang mereka datangin Sarul Tisna dari PSIS juga. Sarul Tisna. Jadi penjaga gawang ini pindahannya banyak lagi nih. Nadio ada Sarul Tisna. Sarul Tisna juga sebenarnya dalam beberapa tahun itu dipanggil timnas. Otomatis yang mengganti itu malah lini depan. Dan sebenarnya persoalan PSM itu dari dulu kan bukan lini belakang tengah, lini depannya kan selalu bermasalah. Benar. Kemarin dapat dari Menjeta juga naik turun gitu loh, nggak stabil gitu. Persija ini pemain asingnya baru berapa ya? Berarti mempertahankan 6 baru 6 ya. 6. Tapi lumayan sudah 6 ya. Iya, udah tinggal nyari 2 lagi. Tinggal nyari 2 lagi ya pasti kayaknya ke Brazil lagi sih. Brazil sepertinya gitu. Iya, ke Brazil gitu. Dan yang pasti mereka kalau Persija sih sebenarnya kalau lokal punya potensi gede ya. Bali United nih. Yes. Aroma Belanda. Aroma Belanda benar-benar. Belanda dan sekitarnya. Iya, Belanda dan sekitarnya sih benar-benar. Belanda dan sekitarnya ini lumayan bakal ngangkat gak kalau kata lo? Kalau gue sih dan sampai sekarang ini kalau dilihat pemain asing kan tidak terlalu menggebu-gebu. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan juga Esto. Gila kita podcast habis timnas nih. Iya, ya kan kita tidak membahas timnas karena kita nunggu dulu ke final dulu ya. Nunggu final dulu gitu segala macam. Semoga final. Ya, tapi intinya sih bukan kita bahas, nanti kita overall bahas dan nanti akan kita bahas full. Tapi ini kan sekarang teman-teman itu pada penasaran. Iya, soal bursa transfer ya. Iya. Walaupun udah mulai akhir-akhir dan menjelang kompetisi nih. Betul. Masa-masa akhir pramusim. Yes. Ya, tapi ngomong ntar ID lu bisa nggak Lias Liga Indonesia? Bisa. Gue kemarin kan lupa password. Tinggal approve. Gue bikin baru lagi, belum di approval lagi. Masa sih? Lo bikin pakai akun baru? Akun baru karena akun lama nggak bisa. Kok nggak bisa? Passwordnya hilang. Lo lupa ya? Lupa. Terus gue masukin muncul password baru, gue masukin nggak bisa. Oh. Gitu. Kalau kayak gitu berarti tinggal ngomong sama kawan kita. Siapa? Dulur. Oh, Dulur. Iya. Sama kawan kita pokoknya. Itu bisa teratasi dengan cepat. Iya, ini langsung japri aja kawan kita. Ini krusial soalnya. Iya, karena kita harus liputan. Iya. Oke, sekarang kita bahas pergerakan yang terus memanas di bursa transfer, terutama dari kalau kemarin kita udah bahas 4 tim ya. 4 teratas ya. Yes. Sekarang yang berikutnya ada Borneo, PSM, Persija dan Bali United. Iya. 4 tim lagi yang ada di atas ke tengah lah ya. Iya. Atas ke tengah. Tapi memang yang menarik adalah Borneo nih. Hampir 70% ya. Asingnya yes. dirombak. Betul. Asingnya dirombak. Terus yang menarik tetap ada pemain yang bisa mereka lepas dengan transfer loh. Betul. Ini Borneo salah satu yang lumayan awal-awal ya dapat ataupun skema jual pemain dengan sistem transfer. Ini sama kayak Persibaya sebenarnya. Iya. Yang mereka dapat si Flavio Silva kan? Oh iya, Flavio Silva ke Kaiserslautern itu. Kaiserslautern itu juga transfer gitu. Iya benar, itu agak mengejutkan. Kemarin uji cobanya Kaiserslautern itu sama timnya Ragnar apa kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah timnya Ragnar. Dender. Iya, Dender kalau nggak salah Kaiserslautern. Apa timnya siapa ya? Gue lupa dah. Ya nanti aja lah. Nanti ya. Baca di skor deh. Baca skor kayaknya ada tuh. Pokoknya dia dikalahin. Tapi yang pasti emang makin panas. Borneo FC ini tinggal 3 pemain asing. 3 pemain asing. Yang dari musim lalu. Yang lama. Ini memang oke kualitasnya. Christophe Nduwarugira, timnas Burundi. Kemudian Kei Hirose memang udah oke. Mariano Peralta juga salah satu pemain depan. Top assist. Terus juga bisa cetak gol juga lumayan. Dan sebenarnya sudah dikait-kaitkan sama ke Persib. Tapi yang datang Bergunyo. Iya, yang datang ternyata Bergunyo. Kalau Bergunyo memang inilah sudah memang rumor yang memang kencang banget. Betul. Bergunyo. Tapi Peralta ini sebenarnya nyaris, tapi malah datengin yang lain. Ya. Ada yang lain lagi. Tapi 5 asing barunya ini juga baru semua debutan. Betul. Di Indonesia ada pemain Lebanon Mohamed El Hosseini. Ya, ini 22 tahun nih timnas Lebanon dari Lebanon. 2022. Terus Juan Villa sama trio Brasil. Yes. Dan yang menarik adalah tadi udah kita singgung ngelepas Vano ini ya pinjaman ya. Pinjaman. Jadi Vano itu dipinjamkan, terus Gavin Kwan-Asit juga dipinjamkan ke Persik Kediri. Terus Terence Puiri dilepas. Transfer. Ricky Cawor keluar ya. Ricky Cawor sepertinya ke Persipura kayaknya. Iya, kayaknya Ricky Cawor ke Persipura ya. Bukan PSBS ya? Bukan, sepertinya ke Persipura. Kayaknya Persipura ya. Karena Persipura itu sebenarnya pemainnya kita bahas Persipura dikit ya.
udah 32 sebenarnya. Iya, bahkan kipernya 4 Is. Iya ya. Kipernya 4. John Piguet, Azib Azib Hakim, anaknya Vincent Merauge satu lagi siapa pun 4. Jadi ini kayak bau-baunya udah bau-bau Liga Super League gitu. Tapi pasti emang lebih serius nih. Yes. Persiapannya lebih matang untuk Persipura. Ya terus melihat dari ini juga mereka datanginnya pemain muda loh. Iya, Borneo itu salah satunya memulangkan ini. Kemarin yang di Osmane Maiket. Yang bapaknya Guinea itu dipulangin dari PSIM gitu. Terus mereka datengin Haikal Al-Hafiz. Haikal Al-Hafiz ini di PSIS terakhir gitu. Terus mereka Ahmad Agung ini sebenarnya di Persib ya kemarin ya. Ahmad Agung di Persib. Mereka juga sepertinya akan memaksimalkan kayak Fajar Fatur Rahman pastilah ya, udah pilihan utama. Alvarez Buffon. Di penjaga gawang mereka datengin Sarul Tisna dari PSIS juga. Sarul Tisna. Jadi penjaga gawang ini pindahannya banyak lagi nih. Nadio ada Sarul Tisna. Sarul Tisna juga sebenarnya dalam beberapa tahun itu dipanggil timnas. Iya. Jadi menurut gue sih Nadio juga tidak aman-aman banget gitu loh. Karena memang mereka tidak memutuskan tidak pakai kiper asing kan. Iya. Terus mereka masih punya Dava Fasha yang semakin dimatakan di U23. Artinya Borneo sekarang ini sepertinya memang baunya mungkin lebih kental kepada Fabio Lefundes dengan Brazilnya ya, dengan kekuatan. Ini kan karakter Fabio Lefundes itu adalah pelatih yang dia kan mantan pelatih fisik. Iya betul. Jadi karakternya itu hampir kayak Teko sebenarnya kan gitu. Jadi memang hampir-hampir sama dengan cara apalagi sama-sama Brazil gitu. Tapi yang menarik adalah ketika mereka melepas Vano Lillipali ini agak-agak mengejutkan juga sih. Iya, itu yang bikin gue kaget. Iya. Dilepas loh Stefano Lillipali. Iya. Dewa United juga berani ngambil dia. Iya. Dan gak murah loh, gue tahu gak murah. Gak murah dan yang pasti menit bermainnya kan akan bersaing dengan yang banyak orang itu yang kita bahas kemarin gitu. Jadi benar. Menurut saya masih dibutuhkan Borneo menurut saya. Walaupun di pramusim kemarin Vano benar-benar membuktikan juga ya waktu di Piala Presiden kan memang andalan dan juga beberapa kali memang menjadi salah satu kunci di permainan lini depannya dari Borneo. Dewa United. Atau mungkin Vano kan 2023-2024 dia top assist nih. Mereka musim lalu punya top assist Mario Peralta. Jadi udahlah kebutuhan kita udah ketutup Mario Peralta gitu. Mungkin pertimbangannya. Tapi emang agak kesini-sini emang Vano agak jarang dimainin loh. Iya bisa. Iya. Ya. Lebih banyak Siran sih ya. Iya. Siran lebih banyak dimainin dan ini termasuk ketika kaget juga ketika terlepas dari transfer ya. Terence dilepas itu juga mengagetkan juga. Iya, padahal itu gue kirain dia bakal pensiun loh di Borneo. Kayak ini, Yapis Roni di Bali United. Iya, walaupun sempat ya dia ke Port FC dipinjemin, terus balik lagi ya kan. Situ. Tapi tetap Borneo adalah salah satu mungkin bisa dibilang yang angkat dia lah. Yang angkat dia, darahnya dia bisa dibilang ya. Iya kayak itu tadi kayak Yapis Roni dengan Bali United. Iya benar kayak Yapis Roni dengan Bali United itu. Jadi istilahnya udah kayak paten di situ gitu. Tapi ternyata sama aja. Pilihan sih kayaknya memang Terence juga mencoba untuk mendapatkan menit bermain yang lebih. Betul. Coba mungkin keluar dari zona nyaman lagi. Iya. Dan dia punya tantangan bersama dengan PSS Sleman. Gitu. Yes, apalagi mereka kedatangan Brazil itu ada Joel Vinicius dan juga Douglas Coutinho. Joel yang sepertinya posisinya bersama dengan si Terence. Joel Vinicius ini dan Joel Vinicius, Douglas Coutinho, Maicon Sosa dan juga Juan Villa serta Muhammad El Hussaini ini pemain debutan di Liga Indonesia gitu. Jadi ini juga sebenarnya seperti ini agak sedikit riskan sebenarnya kayak gini. Tapi dengan pelatihnya sesama Brazil mungkin adaptasi 3 pemain Brazil itu akan lebih mudah termasuk Juan Villa yang memang Kolombia ya. Iya betul. Nah itu tadi Borneo FC. Kira-kira kalau kata lu bakal tetap ada di 5 besar nggak dia paling nggak? Kalau dilihat dengan komposisi yang ada, mereka 5 besar bisa tapi berat. Maksudnya bukan mengecilkan hati mereka. Persaingan ini makin kuat nih. Karena kalau lihat tim di bawahnya ya kayak PSM sebenarnya nanti yang kita akan bahas tidak akan ada perubahan yang signifikan terutama pemain lokalnya ya. Dan core-core-nya asingnya dipertahankan gitu di PSM gitu. Ya itu langsung aja ke PSM. Core asingnya kan dipertahanin nih. Bahkan ada Yuran, Alessio Neto, Victor Luis, kemudian Daisuke Sakai. Dan masuknya 3 pemain asing baru lagi, yaitu Lucas Diaz, Alex Tanque dan juga Savio Roberto, semua dari Brazil. Dan itu juga
pemain-pemain ini debutan di Liga 1. Tapi overall lokalnya nyaris nggak ada yang berkurang. Iya, masih ada Vito Detan makin matang lah pasti gitu. Ricky Pratama, kiper pun pilihannya banyak banget. Yang Ardiansyah sekarang lagi moncar sama U23. Masih ada Reza, Ilmansah, terus mereka masih Yuran ini sepertinya Yuran kan udah bisa main kan? Udah, cuma 3 bulan kan ya? Iya. 3 bulan jadi ketutup itu. makanya mereka core-nya di belakang masih ada tetap di Yuran. Di tengahnya masih di sayapnya, di fullback-nya masih ada siapa nanti Alessio Neto ya. Neto, ada ya Victor, ada Daisuke Sake. Jadi otomatis yang mengganti cuma lini depan. Dan sebenarnya persoalan PSM itu dari dulu kan bukan ini belakang tengah, lini depannya kan selalu bermasalah. Benar. Kemarin dapat dari Menjeta juga naik turun gitu loh, nggak stabil gitu. Artinya ini PSM ini menurut saya ini justru bisa jadi pengganggu karena makin matang nih pemain-pemain muda kayak Victor Ditan dan kawan makin matang. Dan belum lagi pemain-pemain yang EPA-nya dinaikin, ada 4 katanya. Iya benar, dan ini juga dia minjem Rifki Dwi Setiawan ya. Dari Persita. Gue juga kaget di situ. Karena gue kira dia bakal bertahan di Persita, dipertahanin ya sama si siapa namanya, sama si Carlos Peña. Karena itu kayak Rizky itu sama sebelum kan, tapi gini, Persita selalu minggu depan kita bahas Persita lebih detail, tapi kita bahas sekitar. Persita itu selalu punya pemain setiap musim itu selalu ada yang muncul. Ada Esa Sarul, ada Rizky ini. Sekarang si Yardan Yafi gitu. Nah, jadi sepertinya Rizky ini karena faktor persaingan aja sih menurut gue. Iya benar. Dan kita akhirnya beralih ke Persija Jakarta. Luar biasa ini Persija Jakarta. Nggak gebu-gebu di bursa transfer, terus pemain asingnya baru. Ini menurut lu gue tanya ke lu sebagai orang Jakarta ya. Bukan gue nggak ngomong Rais sebagai orang Jakarta ya. Persija ini lamban atau santai? Santai sih. Tapi mereka sebenarnya nggak santai-santai amat juga. Gue yakin secara gerilya kan dia lakuin. Cuma memang adalah pemain pasti yang dibawa sama si siapa namanya? Si Mauricio Sosa. Tapi ada juga yang mungkin pengen ditarik sama manajemen, ya pasti asas diskusi juga ya, untuk menambah value dari Persija ini gitu. Terutama dengan mendatangkan pemain diaspora itu. Walaupun setelah si Rafael Strike pilih Dewa United di tikungan akhir ya bisa dibilang, ya akhirnya mereka memastikan gak bakal ada pemain diaspora lagi yang bakal direkrut katanya. Yakin itu ya kan si Prapanca ngomongnya gitu pas kemarin waktu Tomaya jadi ke Persib nih. Ya bisa jadi. Oke, katanya soalnya rumor terakhir mengarah ke karena Persib butuh pemain bertipe seperti Tom Haye. Iya, gitu. Tapi memang ya sampai saat ini sih yang gue dengar sih masih arah-arahnya kalaupun apa namanya agak ke Indonesia masih Persija tuh masih ada. Persija masih kuat ya. Masih ada gitu. Iya. Tapi kita tunggu aja ntar apakah ada kejutan di pas saat launching Sabtu nanti lawan Arema. Nah itu sebelum itulah mungkin lah ya. Tapi kan kalau sebelum itu tinggal ya kurang lebih 4 atau 3 hari lagi ya. Paling nggak kan dia harus datang gitu. Iya, yang pasti kok bunyi nih. yang pasti di hari ini kita syuting Senin 21 Juli itu siangnya atau beberapa jam sebelum kita syuting mereka mengumumkan Gustavo Franca. Tapi gue iya lo sempet pas tapi Gustavo Franca ya. Karena lihat kumisnya, gue langsung browsing nih, bla bla bla. Ternyata Gustavo Franca yang wadoyo. Iya, kaget. Gue juga pas lihat ini, wih, Gustavo Franca nih. Pas gue pengen bikin X back Persib, wah dulu nih. Gue lihat, gue baca dulu rilisnya. Bukan. Kan rilisnya belakangan tuh. Dulu kan udah rame tuh Gustavo Franca. Pas gue lihat di Transfermarkt ada 2 Gustavo Franca. Siapa? Si Moreno Gustavo Moreno Franca sama Gustavo Franca Amaido. Iya, dan yang ternyata yang Amaido. Amaido. Dan itu dia adalah seorang gelandang. Gelandang serang yang diharapkan bisa menjadi kreator serangan dari Persija Jakarta. Yang pasti ini klubnya sempat main di Liga Brazil Serie C. Dia satu tim sama tuh Basti ya. Basti Sosa. Ya, Basti Sosa itu juga satu tim. Klubnya namanya Londrina. Jadi ini klubnya ini Campeonato Serie C. Ya, mereka baru turun kasta. Sama dengan mantan pemain klubnya Paulinho Moncherin, Arema. Jadi sepertinya Londrina ini langganan di musim ini. Kan banyak kan beberapa pemain Londrina ini yang diambil di Liga Indonesia dan nuansanya memang sangat Brazil sekali sih Persija. Sangat Brazil, mempertahankan Carlos Eduardo, mempertahankan Gustavo Almeida, datang Gustavo Franca,
ada Bast itu satu lagi si siapa namanya yang pemain gelandang bertahan itu si Rio Van Basten Sousa. Ada satu namanya agak susah sih. Bukan nama-nama Brasil pada umumnya soalnya. Ntar namanya sorry ya. Fabio Calonego. Fabio Calonego. Jadi ini kalau Fabio Calonego ini tapi mereka itu sepertinya juga baru pertama kali ke Asia. Iya memang. Kecuali si Franca ini pernah ke Malta. Oh iya. Pernah ke Malta. Malta Eropa. Iya, maksudnya yang dua ini belum pernah keluar dari Brazil. Tapi kalau si Franca pernah ke Malta. Tapi balik lagi hanya 2 musim kalau nggak salah. Iya benar. Jadi memang ini pengalaman mereka. Ya terutama yang 2 selain Franca keluar dari Brazil dan langsung ke Asia dan itu ke Indonesia. Dan usianya sih masih produktif ya, 26, 27, 28 gitu. Jadi masih susul lah. Jadi menurut saya ini juga cuma memang Persija ini pemain asingnya baru berapa ya? Berarti mempertahankan 6 baru 6 ya. 6. Tapi lumayan sudah 6 ya. Iya, udah tinggal nyari 2 lagi. Tinggal nyari 2 lagi ya pasti kayaknya ke Brazil lagi sih. Brazil sepertinya gitu. Iya, ke Brazil gitu. Dan yang pasti mereka kalau Persija sih sebenarnya kalau lokal punya potensi gede ya. Walaupun memang mungkin matangnya 2 musim lagi atau 1,5 musim lagi lah. Memulangkan Vigo Dennis, Arliansa Abdul Manan, terus siapa namanya Reza Palevi, Alfian Toniko. Kecuali Alfian Toniko mungkin yang paling matang di antara yang lain dipinjam-pinjam gitu ya. Jadi Persija ini sebenarnya sourcingnya banyak banget. Termasuk dia ketika melepas Ahmad Maulana kan juga pemain dari Persija. Iya dari Persija gitu. Betul. Artinya banyak sih. Kalau lokal sih pilihannya lebih banyak gitu. Iya, apalagi ntar ya persaingan emang terutama dari belakang pasti ketat. Jordi Amat, Rizky Ridho. Ya walaupun Ferrari cabut ya, Hansamu. Terus di depan juga Exarunto Kaho nggak mudah nih. Iya. Karena kan pasti jadi andalan. Itu pemain belum nomor 9 ya? Sayap. Oh, sayap ya. Bisa sayap. Terus dia itu nanti saingannya Rico. Kalau Rico nggak dipinjemin lagi ya. Iya. Terus si Rio Matsumura. Sepertinya dipinjemin atau dilepas ke PSSK ya. Kemungkinan besar itu. Oh, dipinjemin lagi. Iya. Tapi masih ada berapa lama lagi kontraknya, lupa gua Rico tuh. Kayaknya musim ini terakhir. Terakhir ya musim ini ya. Karena sempat ada statement kan dari pelatihnya bahwa Rico memang kemungkinan masih lanjut dengan SS gitu. Jadi gitu. Tapi di luar itu memang Persija agak adem ayam sih secara persiapan. Yang penasaran sih tanggal 26 apa ya? 27 ya? 26 ya? Apanya? Yang launching mereka lawan Arema. Hari Sabtu besok tanggal berapa? 26 berarti. 26 mereka akan launching di JIS, launching jersey dan launching tim di lawannya Arema. Terus seminggu kemudian mereka datengin PSIM Jogja. Oh iya. Tanggal 29. Artinya gue nunggu nih kayak apa sih? Karena kalau Persibaya udah lihat, Persib kita udah lihat, Dewa udah lihat. Kalau Malut gak usah dihitung deh, Malut jadi tim rahasia gitu sekarang gitu. Terus ini PSM kemarin walaupun tertutup tapi mereka udah uji coba lawan Persita. Persita udah lebih terbuka gitu. Ini Persija ini dan masih sama. Belum tentu 2 minggu sekali bisa nonton langsung latihan liputan gitu. Halo Persija. Persita tuh nanti uji cobanya bakal lawan Kucing. Launching sekalian uji coba itu lawan Kucing. Kan dia 2 kali uji coba, yang tertutup, yang satu nanti pas terbuka itu. Dari Sabtu kalau nggak salah namanya Pendekar Fest. Oh iya, Pendekar Fest. Ya. Hampir hari Sabtu atau Minggu semua launching tim. Yes. Kayak dipasin ke situ semuanya. Yang pertama launching kan Persebaya tuh. Iya kemarin. Kemarin terus disusul Persik Kediri yang lawan Asian Warrior gitu. Ya itulah Bali United nih. Yes. Aroma Belanda. Aroma Belanda, benar-benar. Belanda dan sekitarnya. Iya, Belanda dan sekitarnya sih benar-benar. Belanda dan sekitarnya ini lumayan bakal ngangkat gak kalau kata lo? Kalau gue sih dan sampai sekarang ini kalau dilihat pemain asing kan tidak terlalu menggebu-gebu. Tapi langsung 3 Belanda, 1 Luxembourg. Betul. Mempertahankan 2 itu Boris sama si Brandon kan. Jadi kan baru ada 6 berarti. Ada 6 tapi ada Jen Reven datang. Oh iya, Jen Reven datang, Rizky Dwi Febrianto juga datang dari Persis Solo. Yang pasti gini, dari kiper tengah, belakang, tengah sama depan itu ada core yang baru, tapi berlaku Belanda, Belanda maksudnya garis benang merahnya itu Belanda. Iya, benar. Itu. Ya, core-nya sih memang kelihatan ya gaya main yang bakal diterapin tuh kayak gimana. Tapi penasaran, gue penasaran karena gini. Persis Solo pelatih Belanda tapi pemainnya
bukan Belanda. Iya, betul. Persib Bandung pelatihnya Balkan tapi pemainnya Latin. Persebaya pelatihnya Eropa tapi pemainnya Balkan. Iya, betul. Nah, ini beda dengan Bali nih. Bali itu kan Bali itu hampir kayak Semen Padang. Iya. Pelatihnya Portugal, banyak pemain Portugal juga. Iya. Nah, tapi Bali lebih kental nih. Itu doang yang bikin gue penasaran. Karena tiba-tiba Jan Raven gabung. Iya. Itu kan menarik, Is. Iya benar, Jan Raven mau ke sini langsung. Iya, gitu. Jadi ini gue terus terang nunggu penasaran bagaimana lini depannya siapa aja nih. Ada Boris nih. Ya. Boris sebenarnya striker yang cukup berbahaya di Liga Singapura, tapi kemarin baru setengah musim belum memperlihatkan kapasitasnya ya gitu. Apakah di musim depan akan menggunakan 2 striker? Iya. Atau menggunakan tiga pemain depan? Yang nomor 9 siapa nih? Iya. Jens apa si Boris nih? Ya pasti Jens itu cadangan lah. Iya. Paling enggak dapat menit main, iya. Iya. Kalaupun jadi striker utama, kalau misalnya menyingkirkan Boris Kopitovic, setidaknya kalau misalnya mau dia mainin 4-4-2. Ya makanya penasaran baru agak besar kemungkinannya Jens Raven main. Dan potensi pemain U23 itu jatah itu kan bisa dimaksimalin tuh. Dan termasuk siapa namanya Mauri gitu-gitu ya. Mauri Rahmat Arjuna kan masih ada Rahmat Arjuna juga. Ini menarik sih terus terang Bali ini akan menarik sih terus terang gue tunggu apakah beda kan biasanya kan beberapa tren kan kemarin tren 3 back gitu ya. Iya. Dengan apakah dengan Belanda ini ada 4 back gitu. 4 itu back. Yang menarik ya dari Bali ya. Yang pasti memang dari Bali sendiri ini targetnya yang menarik cuma 4 besar loh. Nggak nyebut-nyebut juara loh. Ya. Sejak direkrut Johnny Johnson. Tapi menurut saya dengan tanpa target ini, tanpa beban ini menurut gue ya oke aja. Kan hampir sama kayak Persija musim lalu tuh peringkat 4 meleset. Ya kan ini mungkin karena pergantian transisi. Ya, transisi mereka sih belum membebani. Tapi siapa tahu malah bisa 3 besar. Gue malah feeling gue bisa 3 besar. Iya sih memang agak mengejutkan bisa jadi nih Bali United. Iya. Ini warning buat Persib nih terus terang. Jadi warning Persib buat Persib. Bukan apa ya. Persib kan punya tanggung jawab lebih nih. Dia main di Asia, repot pastinya kan jadwal segala macam. Kalau Dewa pemainnya kan melimpah dia. Nah, siapa aja Cap Cicuk juga enak. Iya. Nah, makanya ini justru yang warning buat Persib nih. Warning buat Persib terlepas dari apapun ya. Ini pasti warning dan gue tuh feeling kok Bali ini bisa 3 besar ya musim depan. Iya ya. Menarik nih nunggu nih racikannya Johnny Johnson karena kan dengan kapasitas dia terus di staf kepelatihan dia juga levelnya juga bukan main-main. Betul, gitu loh. Iya. Ya apa namanya ya kita lihat deh yang pasti jadi makin menarik ya dengan banyak pelatih Belanda kesini, terus pelatih baru juga yang direkrut ya sama klub Indonesia jadinya menambah hasanah sih kalau gue sepak bola Indonesia. Gue cuma nunggu tuh di Bali terus terang nunggu tuh komposisi lini belakangnya seperti apa, sama lini depannya seperti apa. Karena di belakang ada Joao Ferrari yang baru kan, terus depannya itu ada Boris, ada Jan Raven, makin mantapnya si Rahmat Rahmat Arjuna, terus ada pemain-pemain muda yang lain di situ, termasuk si itu ya siapa Dylan Rinaldi itu, yang kelahiran Jerman itu. Tapi yang pasti dengan target 4 besar menurut saya masuk akal gitu. Tapi justru bisa melebihi itu. Feeling gue gitu di Bali. Gitu. Iya, ya. Kita tunggu aja nih nanti bakal seperti apa persaingannya. Apakah Persija bisa mewujudkan target dia juara musim depan? Bali United di papan atas. Kalau lu gimana, Is? Tanggal 21 Juli. Gua sih ngelihat ya dapat di 2 besar aja udah bagus Persija musim depan. Iya. Gue justru lu 2 besar ya. Persija 3 besar agak berat. Persija 3 besar agak berat. Karena dengan komposisi sekarang. Sorry bukan 2 besar sih. Benar. 3 besar aja udah bagus. Iya, udah bagus. Persija 3 besar udah bagus. Menurut gue dengan karena gini, kalau melihat persiapan tim-tim yang lain precisionnya developnya cukup matang ya gitu. Apalagi kayak misalnya kita belum tahu kayak Persik Kediri. Bisa jadi kuda hitam nih. Iya, benar. Gitu. Belum lagi tiba-tiba si Persita, kita kan nggak tahu nih jadi kuda hitam gitu. Jadi termasuk PSM ya, termasuk Bayangkara yang akan pasti akan dapat banyak. Ini Bayangkara ini yang bakal menurut gua salah satu tim yang bisa langsung melesat lagi ke papan atas. Dan pasti dapat penonton. Apalagi rame banget pasti itu penontonnya. Gitu. Jadi minggu depan lah kita bahas
di luar tim ini. Nanti kita bahas Persijap Jepara sekarang. Pokoknya kita bahas 18 tim itu dari 4-4-4 gitu ya. Oke, dengan demikian sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, TikTok maupun Facebook. Terus subscribe channel YouTube-nya Skor Indonesia. Kita juga masih ada di Noise. Yang pasti bursa transfer makin rame. Nggak cuma Liga Indonesia, nggak cuma Super League, nggak cuma Championship, ada Liga Nusantara bahkan di Serie A. Termasuk juga tulisan tenis lah, jadi Chen yang lagi booming, volley kita yang lagi kemarin juara, semua ada di skor.id. Dengan demikian gue Retnan, saya Resto, sampai jumpa lagi.